Fenomena hamil di luar nikah atau married by accident sekarang nih dah terasa macam hal biasa aja menurut orang-orang. Bayangkan ya Besti, kasusnya tuh bukan cuma satu dua butik, banyak ya. Kenapa ya masyarakat bisa menganggap hamil di luar nikah ni jadi wajar ya? Ayolah kita tanya pendapat kawan-kawan kita yuk. Menurut saya perbuatan MBA itu perbuatan yang salah dan tidak patut untuk dilakukan. Menurutku itu adalah sesuatu hal yang buruk karena sudah kelepasan terlalu masuk ke dalam pergaulan bebas. Itu bukan hal yang wajar harusnya, cuman karena banyak yang mengalami, jadi tuh seakan itu dianggap lumrah oleh masyarakat. Sedih ya, cukup kecewa karena seharusnya orang yang di sekitar saya tidak mengalami itu. Tidak ada dan biasa-biasa saja. Awalnya bahkan sebelum saya belajar lebih dalam tentang Islam, saya bahkan udah merasa bahwa itu tuh hal yang sangat miris gitu, kayak wah kok gitu ya gitu kan. Karena Islam semakin asing dan peraturan-peraturan yang sudah ada dianggap biasa saja. Hal itu semakin banyak terjadi dan di kalangan masyarakat pun tidak terlalu dianggap penting, jadi mereka menganggap lumrah hal tersebut. Karena kalau dianggap lumrah bisa jadi karena sudah banyak sekali yang mengalami. Salah besar. Solusi yang benar. Karena tidak akan berhenti di satu kasus aja. Mendekatkan diri kepada Allah, menaati peraturan-peraturan yang sudah ada seperti menjauhkan diri dari pacaran, karena pacaran juga pintu gerbang untuk terjadinya zina. Saya yang pertama kita harus belajar dari diri kita sendiri, harus membuat tembok iman yang kokoh agar kita tidak terjerat mengikuti pergaulan bebas yang dapat menyebabkan MBA tersebut. Harusnya ada sanksi ya dari pihak yang berwenang. Perlu seperti ikut kajian, seperti negara mengadakan wawasan tentang peraturan-peraturan yang memang sebenarnya sudah harusnya dilarang. Banget, terutama harus dari diri sendiri, lalu dari lingkungan keluarga, lalu dari lingkungan negara. Dan hal itu bisa dimulai dari hal yang kecil sampai besar. Perlu banget kalau misalnya dari masyarakat, dari orang tua itu ngasih awareness ke anaknya, batasan-batasan, misalnya antar lawan jenis itu seperti apa, dalam pertemanan seperti apa. Kalau sebagai teman juga ngingetin temennya. Kalau misalnya sebagai pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang, tentunya mengatur undang-undang ya yang dapat memberikan sanksi gitu terhadap para pelakunya. Dampak merusak akibat pergaulan bebas ini sungguh sangat mengkhawatirkan dan sangat mengerikan tentu saja. Kehamilan yang tidak diinginkan, kanker serviks, penyakit menular seksual, sampai HIV/AIDS, belum lagi kita kalau berbicara aborsi, kemudian juga gangguan mental sampai bunuh diri. Sudah berbagai macam cara ditempuh, beragam solusi dilakukan oleh pemerintah. Namun mengapa masalah kasus hamil di luar nikah ini terus meninggi, bahkan tak terbendung lagi? Tentu hal inilah yang seharusnya menjadi evaluasi sekaligus muhasabah. Apa solusi sistematis yang mampu menyelesaikan problematika ini sampai ke akarnya, sehingga generasi muda kita mampu menjadi generasi emas seperti yang kita damba-dambakan, dan bonus demografi yang kita miliki bisa menjadi berkah bukan malah menjadi musibah. Kalau kita cermati, akar masalah generasi muda ini adalah karena dua hal saja, yaitu tercabutnya sistem Islam yang seharusnya menjadi rujukan dan tertancapnya paham sekularisme liberal ke dalam relung kehidupan kaum muslimin, sehingga akhirnya salah dalam menentukan role model pergaulan yang seharusnya berkiblat kepada sistem Islam, namun kemudian malah silau dan terpukau dengan peradaban barat, bahkan benar-benar latah dalam menduplikasi perilaku mereka yang condong pada kebebasan atau liberalisme. Bagaimana tidak, solusi yang dikampanyekan adalah larangan nikah dini yang merupakan bagian dari proyek global seperti yang dilansir dari situs resmi Komnas Perempuan 3 Agustus 2021 lalu. Menurunkan perkawinan pada anak ini adalah mandat negara yang turut serta meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW, yaitu penghapusan praktek-praktek berbahaya bagi perempuan dan anak-anak perempuan, ya contohnya adalah perkawinan anak. Sehingga pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen untuk menghapus perkawinan anak pada 2030 sebagai bagian dari pencapaian SDGs. Maka bergulirlah regulasi
regulasi pendewasaan usia perkawinan atau PUP bagi perempuan dari 16 tahun ya menjadi 19 tahun, bahkan berubah lagi menjadi 21 tahun. Kalau kebablasan sampai hamil di luar nikah, maka ajukan dispensasi nikah. Kenapa pemerintah? Bukankah seharusnya pemerintah ini konsentrasi dengan bersikap tegas melarang perbuatan zina dan perilaku seks menyimpang yang jelas-jelas pangkal masalahnya adalah pada perilaku keji itu. Bukan malah kemudian mengeluarkan kebijakan berikutnya, yaitu Undang-Undang TPKS misalkan, di dalamnya ada frase seksual konsen, persetujuan seksual, sehingga memungkinkan seseorang berzina ketika mengantongi izin. Naudzubillah. Lalu mengapa pemerintah tidak melarang adanya LGBT ya, LGBTQAPP++ itu yang jelas-jelas menimbulkan kerusakan seperti kemudian pengidap HIV AIDS itu ya banyaknya dari kaum ini gitu ya, menghancurkan kehormatan generasi dan kelestarian bahkan ya, kelestarian generasi. Malah membiarkan dan cenderung memberikan panggung kepada mereka dengan dalih hak asasi manusia. Lagi-lagi itu. Atau bagaimana kalau konten-konten media informasi dibersihkan dari pornografi? Ya, inilah memang akar masalahnya ya, sahabat muslimah. Karena dalam paradigma sekuler liberal tidak boleh melarang seseorang untuk berperilaku ya, tidak boleh melarang gonta-ganti pasangan, tidak boleh kemudian melarang membatasi orientasi seksual dan lain sebagainya. Makanya fenomena LGBT, kohabitasi ya, kumpul kebo, friend with benefit, misalkan seks dengan konsen atau persetujuan tadi, termasuk swinger sex ya, saling bertukar pasangan suami istri dengan orang lain atas dasar suka sama suka, itu adalah sesuatu yang dipandang baik-baik saja oleh sistem ini. Dan semua ini karena negara tidak menjadikan ketentuan Allah dan Rasulnya sebagai pedoman bernegara. Sekularisme ini berimbas kepada masyarakat yang akhirnya juga membiarkan. Yang penting bukan saya atau keluarga saya. Sikap Tepas Halira juga sudah terdegradasi ya dengan sikap individualistisnya mereka. Sehingga selain masyarakat juga lifestyle-nya condong ke barat-baratan, sisi lain mereka abai dan menganggap biasa perilaku pergaulan remaja semacam pacaran, bahkan dianggap aneh ketika usia pubertas tak memiliki gandengan. Sungguh miris. Tentu saja individu juga terpapar permisivisme ya, paham serba boleh ala sekuler liberal, jauh dari kata takwa atau layaknya individu lainnya misalkan di masyarakat yang menganggap bahwa agama itu hanya sebatas ibadah saja. Terlebih dengan program moderasi beragama yang akhirnya melengkapi posisi Islam dalam benak umat yang sebatas nilai-nilai ibadah ritual semata. Oleh karena itu, untuk bisa menyelesaikan problematika generasi dan problematika umat bahkan dunia sekaligus, maka kuncinya adalah kembali lagi kepada sistem Islam. Sistem sempurna, paripurna yang diturunkan oleh Allah Maha Pencipta dan Maha Pengatur, yang tentu sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan dan kebaikan bagi hamba yang diciptakannya, dan itu juga berdimensi dunia hingga akhirat. Dalam perkara pergaulan misalnya, Islam menetapkan hubungan seksual itu hanya sah dilakukan dalam ikatan pernikahan saja, meskipun dilakukan dengan kerelaan dan memenuhi seks aman secara kesehatan, tetapi jika dilakukan di luar ikatan pernikahan itu namanya kemaksiatan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka Allah melarang zina dan sesuatu yang mendekati zina seperti pacaran. Namun Allah tidak melarang ya untuk seseorang nikah muda dalam rangka menjaga kemaluan dan kehormatan. Tentu saja hukum syariat ini tidak terpisah dengan syariat-syariat lain yang mempersiapkan generasi muda untuk siap mengemban tanggung jawab bahkan sebelum dia balik dengan metode pendidikan berbasis akidah misalnya yang galib dipahami oleh orang tua, keluarga dan lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun pendidikan. Tata aturan pergaulan yang sudah lengkap Allah turunkan dan memuliakan sudah menjadi konsumsi sejak anak prabalik. Sosok qawam seorang laki-laki agar bisa menjadi pemimpin rumah tangga, masyarakat bahkan negara sudah ditanamkan sejak belia. Tak pelak lagi bagaimana anak-anak muda dalam Islam potensinya mampu diasah, dikembangkan, menebar kebermanfaatan sejak mereka muda. Imam Syafi'i yang sudah menjadi hakim sejak usia 15 tahun, Usama bin Zaid menjadi panglima militer bahkan sebelum usianya 20 tahun, atau Muhammad Al-Fatih di usia 24 tahun menjadi penakluk gerbang Konstantinopel yang menguatkan konstelasi internasional bagi negara Islam saat itu. Dan banyak bahkan tegaknya peradaban Islam disokong oleh para pemudanya. Namun hari ini para pemuda sibuk dengan urusan perut dan kemaluan seperti apa yang dikhawatirkan baginda Nabi kita tercinta Rasulullah SAW. Sudah saatnya kita berkhidmat kepada Islam
Islam, risalah yang akan menghantarkan pada kehormatan bahkan kebangkitan. Risalah inilah yang akan memastikan individu berada pada ketakwaan sehingga rasa takut melanggar syariatnya akan menjadi rem agar mereka tidak terjerumus dan menjerumuskan pada kesesatan dan kemaksiatan. Risalah ini juga akan menjadi atmosfer lingkungan masyarakat agar memiliki sikap peduli dan senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga bisa menjadi alarm keras bagi individu-individu yang melenceng dari aturan. Terlebih ketika negara menjadikan risalah ini sebagai pedoman melalui sistem pendidikan berbasis akidah, sistem informasi yang berisi motivasi dan edukasi jauh dari pornografi dan porno aksi yang mereduksi akhlak generasi. Sistem ukubat yang tegas dalam Islam akan memproteksi secara preventif dan kuratif berkembangnya pergaulan bebas pada generasi. Razam bagi pezina yang sudah menikah dan jilid 100 kali bagi yang goir muhson ya yang belum menikah, serta hukum mati dari tebing tinggi dengan kepala lebih dulu dari kaki akan menjadi imajinasi mengerikan agar seseorang menjauhi. Semua hal ini hanya bisa diimplementasi manakala sistem negara yang diterapkan adalah sistem ilahi Rabbul Izzati, dialah sistem khilafah Rasyidah berdasarkan manhaj Nabi. Wallahu a'lam bishawab.